Puji Tuhan. Kita akan membuka kitab Yohanes, kitab Lukas maksud saya, pasal yang ke-19, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan bacakan ayat pertama, yang kedua dan selanjutnya itu saudara bersama-sama. Judulnya itu Sakius. Jadi mungkin sudah beberapa kali kita pelajari firman Tuhan ini. Di Rabu baru saja kita pelajari. Sakius judulnya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Yang kedua, di situ ada seorang bernama Sakius, kepala kaum cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena kurang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah dia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuras dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam konteks firman Tuhan ini adalah pelayanan Yesus kepada Sakius di Yeriko. Setelah Yesus menyembuhkan orang buta dekat kota itu, untuk membawa Sakius mengerti kebenaran ajarannya. Ajaran Yesus adalah ajaran yang orisinil, berasal dari Allah sendiri, berdasarkan kasih agape yang mampu menyelamatkan orang berdosa. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia, untuk menyelamatkan orang berdosa. Kita peringati besok tanggal ini bulan kacamata ya. Akan kita peringati besok tanggal 26. Oleh sebab itu, hidup Yesus tak lepas dari kehidupan orang berdosa. Itu dikasih orang
Pernah saya pakai di sini sekali. Terus saya letakkan di satu tempat saja. Baru saat ini saya ingat bisa dipakai. Tapi dipakai kok malah mengganggu. Jadi lebih baik nggak pakai. Jadi maaf, ya, tapi saya sudah kebal. Covid, iya dah, nggak apa-apa saya. Ya, itu tujuan Yesus datang ke dunia. Lalu siapakah Sakius itu? Dia orang Yahudi, kepala pemungut cukai yang bekerja untuk kekaisaran Roma, dan kerjanya itu memeras orang-orang yang punya pajak, dan dia sebagai seorang penipu. Oleh sebab itu, bagi orang Yahudi tidak salah kalau dia mengatakan Sakius itu pengkhianat. Sebab apa? Sebab dia orang Yahudi yang bekerja di kekaisaran Roma untuk memperluas kerajaan Roma dan untuk membantu tempat-tempat ibadah. Tetapi walaupun dikatakan Sakius itu orang berdosa, Yesus tetap mengasihi kepada dia. Yesus tetap mengasihi kepada dia. Saya baca ulang dalam pasal 19 ayat 9 yang berkata demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Mungkin Yesus mengatakan anak Abraham itu akan menjadi masalah bagi orang banyak yang ada di lingkungan tempat itu. Memang dalam ayat ini, dengan ucapan yang dikatakan Yesus seperti gampang sekali untuk mendapatkan keselamatan. Memang gampang, saudara-saudara yang kekasih, Sakius dan keluarganya untuk mendapat keselamatan. Tetapi perlu tahu bahwa Sakius dan keluarganya mendapatkan keselamatan itu perlu perjuangan yang luar biasa, perlu perjuangan yang gigih, perlu perjuangan yang keras. Kok gampang temen mempercaya oleh keselamatan? Nggih to? Tapi mboten ngaten, leresipun Sakius berjuang saestu kangge manggihaken kawilujungan wonten gesangipun, semanten ugi wonten salebetipun keluarga. Pinten nggih basa Jawa? Amin. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ini dalam pengertian rohani, dalam pengertian rohani. Kita tahu Abraham dijuluki bapak orang percaya sebab imannya dan kesetiaannya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Yesus tidak salah kalau Sakius sudah meletakkan hatinya kepada Yesus. Lalu Yesus berkata, pada rumah ini pun terjadi keselamatan.
dan dikatakan mereka anak Abraham. Saudara yang kekasih, apa yang baru saya katakan yang merupakan firman Tuhan ini adalah firman Tuhan di mana Yesus sedang mengajar kepada orang banyak, kepada orang-orang yang ada di luar rumah di mana Yesus dan Sakius berada, dan secara khusus kepada Sakius sendiri. Bahkan keselamatan yang sudah Yesus katakan itu bukan karena keturunan, bukan karena perbuatan baik, tetapi karena menempatkan hatinya kepada Yesus. Sebab percaya, sebab beriman kepada Yesus Kristus. Mengapa orang-orang yang ada di luar rumah, mereka setelah melihat Sakius bersama Yesus dan Yesus ada di dalam rumah, dan mereka bersungut-sungut? Sebab mereka percaya bahwa keselamatan didapatkan melalui keturunan Abraham dan melalui perbuatan Abraham. Jadi kita perlu tahu sungguh-sungguh bahwa keselamatan yang sudah kita dapatkan itu karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Coba koreksi dalam hidup kita, masih melakukan hidup lama atau tidak. Sebab itu akan mempengaruhi tidak sedikit tapi besar kepada kehidupan kita yang sudah percaya kepada kita, orang-orang yang sudah diselamatkan, dan hidup kita bisa dikatakan anak Abraham di dalam hal Tuhan, tapi bukan anak Abraham di dalam hal jasmani. Oleh sebab itu kita perlu pegang erat keselamatan yang ada di dalam diri kita, karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Saudara yang kekasih, hidup lama itu ada yang tidak mendarah daging, dan hidup lama itu ada yang mendarah daging dalam hidup kita. Sehingga setelah kita percaya, setelah kita beriman kepada Yesus Kristus, akan meninggalkan adat lama itu. Tetapi karena sudah mendarah daging dalam hidup kita, sulit untuk melakukan. Oleh sebab itu, kita mengerti melalui firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Memang Sakius dan keluarganya, mereka diselamatkan tidak segampang karena percaya diselamatkan, tapi dari pribadi Sakius memiliki satu perjuangan yang gigih, memiliki satu perjuangan yang keras untuk mendapatkan keselamatan tersebut, baik untuk pribadinya, demikian pula bagi keluarga. Bukti perjuangan Sakius untuk percaya, bukti perjuangan Sakius untuk percaya dan diselamatkan sederhana. Di dalam ayat yang keempat dikatakan memanjat pohon. Sederhana sekali. Saya pun gitu pendek seperti Sakius, tetapi saya percaya kalau itu orang barat lebih tinggi dari saya, walaupun dikatakan jauh. Ada orang banyak mau melihat Yesus, kabarnya mau lewat
di tempat itu. Karena dia pendek, ya mesti akan ketutupan. Oleh sebab itu, dia lari-lari lewat orang banyak itu, lalu memanjat pohon. Ini merupakan satu perjuangan, suatu perbuatan yang gigih. Kalau memang Sakyus tidak ingin meletakkan hatinya kepada Yesus, dia tidak akan melakukan hal itu. Saudara tahu tadi siapakah Sakyus? Dia kepala pemungut cukai, dan dikatakan dia adalah kaya di tengah-tengah keluarganya. Coba orang seperti Sakyus yang punya pangkat demikian, keberadaannya kaya, itu sampai lari melewati orang banyak, lalu naik di pohon. Saya pikir kalau pemerintah Roma tahu akan hal ini, merupakan satu perbuatan yang memalukan. Sebab apa? Dia orang yang sudah dikasih pangkat, dia orang yang hidupnya sudah menjadi kaya, tetapi kok melakukan seperti itu hanya untuk melihat Yesus yang ada. Bagaimana tanggapan orang-orang Yahudi? Orang-orang Yahudi sudah mengatakan Sakyus pengkhianat, penipu. Jadi kalau orang-orang Yahudi melihat Yesus sedang naik pedagang, lalu dia ada di atas, mereka akan mencemoohkan. Sebab apa? Sebab orang-orang Yahudi yang ada di tempat itu membenci kepada Sakyus. Lalu bagaimana orang-orang yang ada di lingkungan Sakyus pada saat Sakyus lari dan memanjat pohon? Mereka yang kenal dengan Sakyus akan heran. Loh, Pak Sakyus wong duwe pangkat sugih banget, kok melayu-melayu ngliwati wong akeh naik pohon. Jadi orang-orang itu akan menjadi heran. Saudara yang dikasih, apakah Sakyus memperhatikan tiga golongan itu? Tidak, saudara-saudara. Dia tidak memperhatikan, dia tidak pikirkan kelompok yang mereka mempunyai tanggapan negatif terhadap Sakyus pada saat Sakyus lari dan naik pohon. Yang penting bagi pribadi Sakyus, dia mengerti siapakah Yesus. Yang penting bagi Sakyus, dia mengerti siapakah Yesus. Saudara, jadi ini merupakan suatu perjuangan yang gigih bagi Sakyus untuk meletakkan hatinya kepada Yesus, untuk percaya kepada Yesus. Rupa-rupanya Yesus sudah tahu batin Sakyus dan perbuatan yang dilakukan oleh Sakyus. Kita akan setuju, kita akan berkata, ya mesti iya. Apa sebabnya? Sebab Yesus adalah Tuhan. Sebab Yesus adalah Tuhan.
Oleh sebab itu pada saat Yesus lewat di tempat itu, dia menengok ke atas dan berkata kepada Sakius dan menyuruh Sakius supaya turun. Sebab apa? Sebab Yesus harus menumpang di rumahnya. Mari kita berpikir bersama-sama. Memang Sakius akhirnya bersama-sama dengan Yesus di rumah Sakius. Tetapi kita ingat betapa gigihnya perjuangan Sakius untuk dapat bertemu dan Yesus, orang yang populer di sekitar tempat itu, dan di tempat itu mau numpang di rumah Sakius. Oleh sebab itu, dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, Sakius suka cita sekali dengan perjuangan, walaupun perjuangannya gigih, tapi akhirnya dia bisa bersama-sama dengan Yesus. Lalu pertanyaannya, ini sudah kita lewati, kita sudah percaya, dan kita percaya sudah ada di dalam keselamatan Yesus Kristus. Sejauh mana kegigihan saudara percaya kepada Yesus? Apakah kegigihan saudara dan saya melebihi kegigihan Sakius? Saya hanya percaya usaha yang sungguh-sungguh akan menerima apa yang diharapkan. Saya sampaikan kesaksian saya. Saya percaya kepada Yesus tidak seperti yang dialami oleh Sakius. Bisa dikatakan gampang. Sebab apa? Saya ada di rumah, ada seorang pendeta datang ke rumah saya. Kebetulan gerejanya akan mengadakan kebangunan rohani. Setelah omong sebentar, lalu dia memberikan surat undangan agar saya datang di gerejanya, sebab ada yang saya ingat dalam pikiran saya, kata-kata pendeta mungkin saudara akan berdoa. Itu yang saya ingat. Akhirnya saya datang di tempat kebangunan rohani tersebut. Enggak tunggu lama, sebab datang saya agak telat. Firman Tuhan sudah hampir disampaikan. Dan setelah pendeta itu menyampaikan firman Tuhan, lalu dia memberikan waktu. Waktu itu merupakan waktu undangan agar yang hadir, yang percaya kepada Yesus melalui firman Tuhan yang disampaikan, itu maju. Karena saya mengerti firman Tuhan yang disampaikan tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat, pribadi saya sebagai orang berdosa percaya kepada Dia. Oleh sebab itu saya maju ke depan. Tidak berlutut, yang maju ke depan, tetap mereka berdiri, semua berdiri. Lalu pendeta itu berdoa, mendoakan kepada semua yang berdiri. Sehabis waktu itu saya mulai. Jadi saya berpikir setelah saya pelajari firman Tuhan ini, saya diselamatkan, tetapi dengan cara yang gampang sekali.
tidak sama dengan pengalaman yang dialami oleh saya percaya bahwa kita tidak sama di dalam kita berusaha untuk menemukan Yesus. Kalau untuk saya seperti itu tadi, tapi untuk Zakius merupakan satu perjuangan yang lalu yang kedua tadi naik pohon ara, itu yang pertama. Yang kedua menunjukkan pertobatannya dengan perbuatan. Itu di dalam ayat yang ke-8. Saya baca biar berulang-ulang, tidak apa-apa. Sebab firman Tuhan mengajarkan seperti itu. Ayat yang ke-8, kata Yesus kepadanya, hari ini, ayat ke-8, tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, setelah orang yang ada di luar bersungut-sungut melihat Yesus bersama dengan Zakius, lalu di sini Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku, saudara bisa perhatikan, Tuhan, setengah dari milikku, setengah dari milikku. Dia orang kaya. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara yang terkasih, apa yang dikatakan oleh Zakius ini kadang-kadang kita berpendapat tidak masuk akal. Memang dia adalah orang kaya. Kalau dari kekayaan itu setengahnya sudah diberikan kepada orang miskin, dia tinggal memiliki setengah dari hartanya. Lalu dia lanjutkan berkata, 4 kali lipat akan saya berikan kepada orang yang saya peras karena penarikan pajak. Apakah kepunyaan Zakius yang tinggal 1/4 dari hartanya itu akan cukup untuk mengganti orang-orang yang sudah diperas sebagai pengganti perbuatan dosa masa lalu?